Wis, Bro. Wis. Ngobrol apa iki Mas Ari? Nah, manut mawon kula. Mas Ari Setiawan. Mas Ari Setiawan. Ini mungkin perjumpaan saya dengan Mas Ari bertemu baru 3 kali kan? 3 kali ini. 3 kali. Salah satu anggota Tahta Mataram dari dulu cabang mana? Nganjuk, Nganjuk, Jawa Timur. Jawa Timur. Kelahirannya di Klaten. Kelahiran di Klaten. Terus ikut Istri waktu itu mantan. Oh, mantan istri. Mantan di Nganjuk. Di Nganjuk. Terus sekarang? Sekarang domisili di Gunung Kidul, Ngawen. Di Gunung Kidul. Ya. Kelahiran Klaten. Klaten. Terus Balik ke asal muasal Gunung Kidul. tapi asli Klaten. Ya. Daerah saya Boyolali dari kecil itu udah diopeni wong. Oh, Diminta jadi sama orang. Ya di Klaten itu. tapi lahirnya di Klaten. Kalau di surat kelahiran itu sebenarnya Semarang, cuma di KTP-nya Klaten. Wah, ini Bulet, Mas. rumit ini. Semarang, Boyolali, Klaten, Gunung Kidul atau Nganjuk ini? Lahir Semarang. Lahir di Semarang. Besar sampai usia 20 tahun itu Klaten. Di Klaten. Cawas. Terus ikut ibu angkat itu di Jogja 5 tahun. Sampai menikah, itu nikah pertama saya. Ya udah nikah berapa kali? Mau ketiga ini. Waduh. Ini satu aja belum pernah, ini sudah mau yang ketiga. Mengke enten nyusul. Terus habis itu saya di Nganjuk tahun 2019. Tahun 2019. Kenal TM. Itu awal mulai ikut TM tahun Ya, 2019. di Nganjuk itu. Di Nganjuk. Cuma berbeda 1 tahun. Tapi saya ikut pelatihannya 2021. Kok bisa? 2 tahun saya belajar di luar TM dulu. Waktu itu yang kenalkan TM itu dari Malang, namanya Mas Jamin. Hitam muda waktu itu. Iya. Dari sudah tahu tentang TM Sejak dari tahun 2019. Baru mulai ikut latihan pada tahun 2021. 2021. Perjalanan. Waktu itu kenapa tidak langsung ikut? Kan sudah tahu nih tahun 2019. Ya mungkin butuh waktu untuk memperdalam dulu ke arahnya kemana gitu. Jadi untuk memperdalam itu Mas justru masuk dulu. butuh waktu 2 tahun itu. Waktu itu 2021. karena kendala jarak sama Mas Jamin. Waktu Jadi itu mungkin Nganjuk Malang itu ya. Komunikasinya kurang. Tuh. Terus apa yang membuat jenengan itu yakin? Kok aku pengen melu? Itu ceritanya gini. Kan sebelum ada TM di dalam hidup saya itu kan sempat buka namanya Rumah Sehat Nusantara. Itu dikelola 3 orang. Itu sama teman-temannya Mas Ari. Waktu itu dulu. Habis itu saya resign karena beda visi misi. Kemudian kenal TM. Mas Jamin, aku jiwa spiritual aku gak bisa meneng, aku kudu ndek guru. Ya wis mergo TM ae. TM ki apa to? Glenik. Baru ngehnya itu ketika ada wejangannya waktu itu Ki Galar. Di cabang Nganjuk. Oh, di cabang. Beliaunya hadir tahun 2020. Tapi waktu wejangan itu saya belum langsung masuk juga. Jadi waktu ada Sarasian bersama Ki Galar, jenengan ikut baru hadir dulu. Tapi belum masuk. Belum. Terus waktu itu saya ngulik lagi sama Mas Jamin itu. Jane TM ki apa to visi misi ini? Kayak aku cocok. Nah, akhirnya dijelaskan. Oh, ternyata makna simbolnya aja itu udah ngena di hati saya. Iki sing tak golek. Terus akhirnya memutuskan? Akhirnya saya memberanikan diri untuk hadir di pelatihan Nganjuk yang waktu itu latihannya di Patian Rowo. Waktu itu masih wilayah Mas Chandra, Ki Chandra Kumara itu izin masuk, langsung dikasih kesempatan untuk latihan.
di saat itu juga. Di Nganjuk itu jadi membutuhkan waktu pertama kali datang itu waktu Ki Galar ada ikut nimbrung, Ya, tawarkan wejangannya, tetapi belum memberanikan diri untuk Ya. ikut bergabung. ya betul. Terus selang beberapa waktu memberanikan diri datang ke tempat latihan. Ya, itu setelah rundingan sama Mas Jamin. Sekarang Mas Jamilnya Kurang tahu. kurang tahu, sudah lost kontak. Nomornya masih ada, cuman saya kurang tahu gimana itu. Tapi masih sering komunikasi. Jarang. Udah 1 tahunan. Dari tahun 2021 terus sampai sekarang. Ceritakan sedikit tentang perjalanan panjenengan di TN. Oh, waktu yang lama tuh dari Setelah 2000. masuk itu. Setelah masuk. Setelah masuk itu yang sebelumnya jenengan masih mengetahui sedikit tentang TM saja sudah mantep. Terus lalu setelah panjenengan ikut bergabung, apa yang jenengan rasakan, terus manfaat apa yang sudah didapat? Lebih ke arah waktu itu untuk awal saya sangat merasakan manfaat. Yang jelas itu sehat. Sehat. Terus banyak sekali ilmu pemahaman Jawa dari beliaunya Ki Galar yang diberikan langsung ke anggota. Banyak sekali pemahaman tentang Kejawen, kejawen. ya. Contoh kecil satu aja. Ya, banyak Mas itu. Satu, Tentang keris. Simbol filosofi. filosofi tentang keris. Ya. Banyak di situ saya belajar. Salah satunya itu. Terus Kesehatan itu tadi, terus tentang pemahaman ilmu modern. Itu sampai sekarang masih saya pegang itu, masih ingat itu. ya. Itu selama perjalanan panjenengan itu hal yang menurut panjenengan paling berat. Kan pasti namanya sebuah perjalanan. Terkadang ya Ini perjalanan maksudnya waktu jadi anggota apa sudah ya, pamortan? jadi anggota dulu. Jadi anggota terus sudah menjadi moritam kan tingkatannya seperti itu. Kan pasti setiap perjalanan Oke. ya enek sing seneng, enek sing susah. Nah, itu yang paling susah menurut panjenengan. Oke. Untuk masa pelatihan masih jadi anggota itu karena jauh ya. Jarak yang pertama. Tapi tetap semangat di situ. Nah, kebanan pun tahu, tengah wengi mantuk jam 2 seneni bojo pun tahu, tutup lawange turun jaba pun tahu. Lu berkali-kali waktu masih di Nganjuk. Sampai di wis gak usah melok nek gol kaya ngene kok lah apa. Tapi saya tetap iki dalan. Ya. Semangatnya di situ. Jadi sampai istri pun marah. Balik bengi terus manfaatnya pun Oleh sebagainya, apa? Ya waktu itu mungkin untuk manfaat mungkin saya dulu yang rasain. Pasti. Apalagi gerak bidang Tahta Mataram itu tentang spiritual itu lebih Ya. kepada diri kita sendiri. Hal seperti itu kan susah untuk diceritakan kepada orang lain. Karena kalau tidak merasakan sendiri ya nggak bisa jelasin. terus sampai itu kan perjalanan waktu menjadi anggota. Ya. Jauh, sering dimarahi istri, tidur di luar. Hujan-hujan dan sebagainya. Ngeri Mas nih. Sampai akhirnya menjadi Pamorta itu Pamorta angkatan 16. angkatan 16. Jadi pengesahannya di Blora. Oh, waktu COVID. Oh iya. Yang tengah alas ya. Lah ini. Di Blora. Terus hal yang ini kan tadi perjalanan panjenengan ya. Hal yang membuat jenengan aku kudu tuntas, kudu rampung dalam hal penguat untuk panjenengan tetap bertahan dan berlatih. Nggih, tidak terlepas dari semangatnya para pelatih tentunya sama guru saking pusat. Selalu memberikan semangat bahwa ini adalah perjalanan yang nggak mungkin ada habisnya. Karena kalau kita melihat fenomena saat ini, mungkin kan kondisi sudah mulai musim hujan. Banyak sekali, kalau hujan itu tidak latihan. Kalau hujan di rumah, nanti kalau hujan malah sakit dan lain sebagainya. Terkadang mental-mental seperti ini kan sudah mulai sedikit demi sedikit tergerus. Beda dengan Zaman dulu. Itu kan kembali lagi sebenarnya sama dengan pendidikan mental kan di situ. Okay.
seharusnya kan kalau seperti itu kita kan dirasa perkewo karo pelatih. Pelatih sungkan. Pelatih semangat ngelatih udan bahkan jarak jauh pun didatengin, tidak pernah mengeluh apapun. Kita yang seharusnya yang meminta kepada pelatih, kok kita bermalas-malasan dalam belajar. Menurut saya tingkat kesadaran dalam belajar itu kurang. Betul sekali. Jadi waktu itu saya termasuk waktu belajar anggota itu, masih anggota itu termasuk dikejar itu materi itu. Iya. Kurang dari 5 bulan saya harus selesai hafal semua. Nah, pelatih itu ya itu yang bikin saya sampai nangis-nangis. Mas, ya Allah, namanya Mas Widodo. Iya. Ya Allah, Mas, ninggalno bojo, ninggalno anak. Karena saya merasakan betul itu. Kurang ngelatih aku tekan kene, tapi ya ada feedback di situ. Rasa katresnan itu yang membuat saya merasa nyaman walaupun hujan, kebanan, teko paling ngopi tok itu enggak apa-apa ini, tapi ayem itu. Karena juga ada pepatah, diamnya seorang guru adalah ilmu. Itu Mas. Itu kan tadi ngopi dulu. Oh, okay.